balik lagi di channel YouTube aku, Reski Nur Hasan. Dan di video kali ini aku mau jawab pertanyaan dari netizen Maha Benar. Jadi aku tadi udah nge-share pertanyaan di Instagram, cuman karena di Instagram nggak bisa menjawab semua pertanyaannya teman-teman, jadi aku alihkan ke YouTube. Dan di sini aku cuman jawab pertanyaan yang random aja. Dan maaf ya teman-teman, aku cuman pakai alis dan pakai lip tint biar lebih segar karena aku lagi di rumah aja dan memang video ini tidak direncanakan sama sekali gitu. Jadi sebelum kita ke videonya, aku mau ngingetin kembali buat teman-teman semua yang baru join di channel YouTube aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini supaya aku makin semangat untuk upload video. Nah, kalau kalian sudah subscribe, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan yang pertama yang random, dari yang paling random banget. Kanur kuliah atau kerja? Nah, sebenarnya sekarang itu aku lagi kuliah di salah satu universitas yang ada di Makassar. Dan sekarang aku juga sudah semester 6. Cuman kuliah aku itu dari hari Senin sampai hari Kamis. Jadi hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kosong. Nah, aku memanfaatkan waktu liburnya itu untuk cari tambahan penghasilan, kayak misalnya berbisnis Oriflame. Jadi aku benar-benar memanfaatkan waktu aku supaya jadi lebih produktif gitu. Jadi sekarang lagi kuliah juga sambil kerja juga, karena kan sekarang juga lagi kuliah online ya. Jadi benar-benar dikerjainnya di rumah, kuliahnya di rumah, Oriflame-nya juga di rumah. Sisa aku yang membagi waktu antara kerja dan kuliah. Nah, pertanyaan kedua, Kanur mulai nge-YouTube sejak kapan? Kalau di total ya sebenarnya aku tuh mulai nge-YouTube dari tahun 2018. Sebenarnya di tahun pertama aku nge-YouTube itu banyak banget video yang apa ya, kayak vlog sama teman-teman. Cuman karena ngeditnya itu masih agak kurang maksimal, jadi aku hapus di tahun kemarin. Dan aku mulai memperbaiki postingan-postingan aku di YouTube. Jadi dari tahun 2018, 19, 20, 21 udah 4 tahun nge-YouTube. Tapi karena nggak terlalu sering posting kan ya, jadi baru mau memaksimalkan YouTube sekarang karena juga sudah mau 1000 subscriber. Tolong ya bantuin biar cepet 1000 subscriber. Pertanyaan ketiga, gimana caranya biar kita bisa semangat terus? Sebenarnya aku pun masih belum bisa mengatakan bahwasanya aku bisa semangat setiap hari. Cuman setelah 4 tahun nih berjalan, akhirnya aku merubah cara berpikir aku, teman-teman. Jadi yang tadinya aku tuh kalau misalnya lagi ribut sama pacar aku dulu ya, waktu masih punya pacar. Dulu waktu aku punya pacar terus aku ribut sama pacar aku tuh jadi malas untuk kerja, malas untuk bikin video karena galau mikirin dia kenapa bisa marah gini 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 gini. Tapi sekarang kalau misalnya aku lagi galau, lagi ribut sama temen, pacar atau sama keluarga, itu pasti aku ngencangin lagi promosinya, kencangin lagi kerjanya, kencangin lagi upload videonya. Jadi aku merubah sistemnya. Jadi dari yang tadinya aku malas kalau misalnya aku galau, sekarang aku jadi makin rajin kalau aku lagi galau gitu. Jadi galau nggak galau harus tetap rajin, karena dengan cara aku kerja, dengan cara aku posting, aku bisa bikin diri aku happy dan nggak mikirin hal yang bikin aku jadi galau lagi gitu. Kanur bagi tips dong biar bisa pede. Oke, bener banget. Jadi kalau kita mau nge-YouTube, mau mulai berbisnis itu pede tuh harus jadi nomor satu.
Kenapa pede itu harus jadi nomor satu? Karena kalau kalian nggak pede, terus kalian mau mulai berbisnis atau berdagang, gimana bisa promosi gitu, gimana bisa bicara depan kamera gitu. Nah, aku pun pertama kali mulai nge-YouTube itu sebenarnya pede nggak pede, karena yang pertama takut dikata-katain sama teman-teman atau takut nanti dikatain sama lingkungan. Cuman balik lagi, aku menanam lagi prinsip dalam diri aku, yang punya media sosial aku, yang akan dapat penghasilan aku. Terus ngapain harus dengerin kata orang gitu loh. Kalau orang ngomong ngomong cie mulai nge-YouTube, cie mulai jualan, ya udah sih, kita tuh punya dua tangan untuk nutup telinga kita, jadi nggak usah mikirin pendapatnya orang gitu loh, jalan aja. Jadi jangan, atau kalau kalian mau, kalian bergaullah dengan orang-orang yang bisa mensupport kalian. Jadi kalau ada teman kalian yang mulai julid, mulai menjatuhkan semangat kalian, ya udah sih tinggalin aja, karena kita nggak butuh teman yang seperti itu. Jadi faktor lingkungan juga penting, dan faktor dari dalam diri kita juga penting. Jadi kalian harus punya prinsip, harus bergaul dengan orang-orang yang bisa mensupport kalian biar kalian tetap bisa menjalankan dan tetap bisa konsisten gitu. Kanur, bagaimana caranya menghadapi hubungan yang toksik? Oke, aku juga pernah berada di hubungan toksik, kayak apa ya, yang sering banget ada di media sosial. Aku tuh sering banget baca di media sosial cewek yang dipukulin sama pacarnya kalau misalnya pacarnya itu keluar jalan sama teman cowoknya. Dan aku tuh pernah ngalamin yang namanya hubungan toksik. Aku nggak boleh keluar sama cowok, aku nggak boleh nongkrong sama teman-teman, aku nggak boleh chattingan sama siapapun kecuali sama dia. Dan menurut aku pikir dengan dia seperti itu, dia sayang sama aku. Tapi 3 tahun aku jalanin hubungan toksik itu, yang aku pikir bahwasanya dia sayang sama aku karena dia nggak mau aku chattingan sama orang lain atau dekat sama orang lain. Tapi setelah beberapa bulan aku berpikir hubungan ini nggak sehat gitu loh. Kalau dia sayang, nggak harus dengan cara dia ngelarang kita deket atau jalan sama cowok lain, atau misalnya teman artinya nggak jalan berdua juga, jalan sama teman-teman setongkrongan. Kalau dia sayang sama kita, dia pasti akan mengerti bahwasanya hidup kita itu bukan cuma tentang dia gitu loh. Jadi kalau kalian mulai berada pada hubungan toksik, aku ya secara pribadi menyarankan kalian keluar dari hubungan itu. Kenapa? Karena semakin lama kalian menjalani hubungan yang toksik ini, maka kalian akan semakin kehilangan jati dirinya kalian. Dan sejujurnya hubungan toksik ini justru akan membatasi diri kita untuk berekspresi gitu loh. Jadi dulu waktu aku di hubungan itu, aku tuh nggak bisa yang namanya berbisnis, aku tuh nggak bisa yang namanya berkembang, nggak bisa menjalankan hal-hal yang aku sukai gitu loh. Jadi ya udah sih, daripada berada dalam hubungan toksik, mending lebih baik jomblo aja gitu loh. Karena buat apa pacaran kalau nggak happy? Kenapa bisa selesai sama pacarta yang kemarin? Kenapa bisa kak selesai sama pacarku yang kemarin? Karena ya aku tuh pernah ngalamin hubungan yang toksik sampai 3 tahun. Jadi aku tuh mulai kayak membatasi waktu aku pacaran. Maksudnya aku membatasi, aku punya target khusus. Kalau 1 tahun nggak ada perkembangan ke jenjang yang lebih serius,
maka stop, kita putus. Karena aku udah nggak mau lagi yang namanya menjalankan hubungan bertahun-tahun tapi ujung-ujungnya kita udah putus. Mungkin 1 tahun kita kenalan itu sudah waktu yang cukup untuk aku kenal kamu, kamu kenal aku. Nah, kalau dalam waktu 1 tahun itu masih belum ada mengarah ke arah yang lebih serius, artinya kita belum punya rencana nabung, misalnya nabung untuk masa depan kita, atau misalnya nabung untuk nikah nanti gitu. Karena kan sejujurnya sekarang aku tuh lagi mempersiapkan itu semua guys. Sekarang itu aku lagi nabung biar aku punya tabungan setelah pernikahan aku nanti sama suami aku. Nah, dan aku nggak mau menjalani hubungan yang cuman aku yang mau hubungan itu serius tapi pasangan aku enggak. Jadi kalau udah 1 tahun aku jalanin hubungan dan gak ada ke arah yang lebih serius, mending udah stop. Karena tidak akan menuntut kemungkinan kalau kita lanjut kamu akan mulai berpikir untuk serius gitu. Jadi aku minta putus. Mungkin tadi beberapa pertanyaan yang udah aku jawab, yang mungkin juga mewakili pertanyaan teman-teman kemarin, kenapa putus, kenapa ini, kenapa ini. Aku ambil tadi beberapa pertanyaan yang setidaknya mencakup seluruh pertanyaannya teman-teman yang ada di Instagram. Jadi ya udah deh, sampai sini dulu ya. Q&A-nya nanti besok-besok kita adain Q&A lagi gitu. Nanti kita akan cerita khusus bagaimana aku menjalankan hubungan toksik 3 tahun ini dan bagaimana caranya aku bisa keluar dari hubungan toksik ini. Nanti aku akan mungkin buat satu video yang akan membahas tentang hubungan toksik ini. Lagi-lagi aku mau ngingetin ke kalian semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku biar aku makin semangat upload video. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku, nanti aku akan taruh Instagramnya di sini. Bye bye guys, see you next video.